Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap 10 orang dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung semakin mencoreng dunia peradilan. Dari 10 orang itu, satu diantaranya merupakan Hakim Agung, yakni Sudrajat Dimyati. Peristiwa ini kian memperlihatkan kondisi lembaga kekuasaan kehakiman benar-benar mengkhawatirkan. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun merasa kejadian ini menyedihkan lantaran Hakim Agung selama ini diberi kepercayaan penuh justru melanggar. Jika mengacu pada maklumat Ketua MA, Hakim Agung yang terkena OTT KPK tak diberi bantuan hukum dan diberi sanksi administratif. Selain menjadi momentum untuk perbaikan pengawasan bersama, kasus suap Hakim Agung Sudrajat itu diharapkan menjadi langkah bersih-bersih di lembaga peradilan tertinggi itu. Tidak ada pembelaan sama sekali, bantuan hukum sama sekali. Karena bagaimana hakim akan dibela oleh hakim lagi, itu tentu beralasan. Kemudian berjenjang. Yang bersangkutan ini tidak sendiri, nanti ketua kamarnya akan diperiksa juga oleh KPK mungkin, atau oleh lembaga lain. Berjenjang terus ke atas. Ini disebut juga di maklumat itu, bahwa ada sanksi berjenjang, tidak saja yang bersangkutan, tapi pimpinan di atasnya. Sama kalau PN, di PN nanti KPN-nya, di PT, KPT-nya juga bertanggung jawab secara berjenjang. Itu bunyi dari maklumat nomor 1 tahun 2017. Menko Polhukam Mahfud MD mengecam perilaku Sudrajat Dimyati yang terjerat kasus suap perkara di Mahkamah Agung. Mahfud menegaskan Hakim Agung yang terlibat kasus korupsi harus dihukum berat. Hakim yang merupakan sosok benteng keadilan. Jika sampai hakim bisa disuap, maka keadilan akan runtuh. Untuk itu Mahfud ingin hakim yang terlibat suap tak diberi ampunan. Ada Hakim Agung yang katanya terlibat, kalau tidak salah 2, itu juga harus diusut. Dan hukumannya harus berat juga, karena ini hakim itu kan benteng keadilan ya. Kalau sampai itu terjadi jangan diampuni dan jangan boleh ada yang melindungi, karena sekarang zaman transparan, zaman digital. Anda melindungi, Anda akan ketahuan bahwa Anda yang melindungi dan Anda dapat apa. Sebelumnya KPK menetapkan 10 orang tersangka dari hasil OTT terkait suap pengurusan perkara di MA. Mereka yakni Hakim Agung Sudrajat Dimyati, Panitera Pengganti Eli Tri Pangestu, 2 PNS Kepaniteraan MA Desi Yusria dan Muhajir Habibi, serta 2 PNS di MA Redi dan Albasri. Kemudian sebagai pemberi suap, Yosep Parera dan Eko Suparno selaku pengacara, serta Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Suyanto, kreditur Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pertanyaan selanjutnya adalah dapatkah kasus suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi momentum untuk bersih-bersih di Mahkamah Agung? Dan apa yang harus dievaluasi agar mafia di lingkungan peradilan bisa dibabat habis? Ya, kita akan membahasnya bersama dengan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami. Selamat pagi Pak Mahfud. Selamat pagi. Baik, salam sehat Pak Mahfud. Langsung saja, apa tanggapan Bapak dengan ditangkapnya Hakim Agung ini? Karena ini bukan yang pertama kali kasus korupsi terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Iya, sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan karena ya isu perkaranya itu menyangkut soal koperasi yang itu milik orang-orang kecil lalu dimafiakan dengan Hakim Agung sehingga dinyatakan pailit. Nah, kalau dinyatakan pailit nanti lalu itu hartanya sulit dibagi. Kenapa? Karena kekayaan koperasi itu sulit dibagi karena anggota koperasi itu bukan pemegang saham. Lalu polanya seperti yang terjadi ke Indosuria itu dilaporkan ke polisi. Nah, dari polisi lalu harta itu disita gitu. Disita untuk tidak bisa dibagi dan seterusnya dan seterusnya. Padahal itu sudah ada permainan seperti yang Indosuria yang triliunan itu kan perkaranya sama. Nanti akan banyak tuh koperasi-koperasi itu dirampok dengan cara seperti itu. Kalau PT sih dirampok bisa bicara soal saham, dinyatakan pailit saham. Kalau koperasi itu kan anggota, undang-undangnya yang menyatakan harus dibagi ke anggota. Kalau terjadi tindak pidana atau dipailitkan itu belum ada. Nah, oleh sebab itu menurut saya ini ya harus waspada lah. Saya tidak tahu harus kita ini melakukan apa karena semua upaya membentuk peraturan sudah, menata struktur organisasinya sudah dibuat di dalam undang-undang, tapi ini masalahnya kan masalah moral
dan itu merupakan mafia karena hakim tidak sendiri. Ini dengan pengacara, lalu nanti dengan siapa lagi, nanti saling ini gitu. Nah, yang jadi Baik. Baik, halo Pak Mahfud. Baik. Halo Pak Mahfud. pengacaranya dan sebagainya. Ya. Oke, Pak Mahfud tadi mungkin suaranya sempat terputus, kita mohon maaf. Ya. Tapi Pak Mahfud sempat berbicara soal ini kan adalah sebuah permainan. Dan kita semua tahu kalau Pak Mahfud juga salah satu yang tentu familiar di kalangan para hakim, di sistem tersebut. Sejauh ini Pak, ada lagi tidak sih Pak yang serupa dengan kasus-kasus seperti ini atau itu sudah menjadi kebiasaan yang buruk sekali di lingkungan peradilan Pak? Ya, suara Anda putus ya, coba diulangi. Baik. Pak Mahfud bisa dengar kami sekarang? Pak Mahfud? Ya. Nah, Ya, Pak bisa. Mahfud, tadi Bapak sempat sebutkan kalau ini adalah sebuah permainan. Nah, kita juga tahu kalau Bapak tentu familiar di dalam lingkungan para hakim, di kawasan peradilan seperti itu. Sebenarnya ada lagi tidak Pak yang serupa dengan ini? Apakah banyak atau seperti apa Pak? Banyak. Yang jumlahnya lebih besar nih sekarang sedang jadi masalah, yaitu kasus Koperasi Indosuria yang triliunan itu. Jadi itu dirampok oleh mafia, oleh pengurusnya, digunakan untuk keperluan pribadi dan sebagainya. Kemudian dibawa ke pengadilan, dimintakan dipilotkan. Yang jadi anggota tuh tidak dapat karena undang-undang kepilotan untuk PT bukan untuk koperasi gitu. Sehingga lalu uangnya dibanca. Nah, ketika itu akan dirampas misalnya untuk dibagi kepada anggota gitu misalnya, itu sudah menjadi masalah hukum karena dianggap penipuan, semua harta sudah disita oleh polisi. Nah, itu permainan mereka di pengurus koperasi dengan mafia dengan yang didukung oleh pengacara-pengacara hitam itu. Dan saya lihat kemarin pengacaranya juga sudah muncul di publik dan meminta maaf karena melakukan itu. Nah, ini kalau seperti ini dibiarkan akan terjadi terus untuk koperasi-koperasi yang lain yang di Indonesia, yang justru koperasi itu adalah sokoguru ekonomi Indonesia. Nah, ini masalahnya. Jadi, oleh sebab itu ya kita harus bertindak tegas dalam hal ini. Saya kira ya sekali-sekali itu hukuman mati dijatuhkanlah kepada hakim itu. Ya, karena ya begitu kan, ada yang mengatakan dulu Pak Mahfud itu katanya akan menghukum mati menteri-menteri yang apa namanya. Baik, halo Pak Mahfud. Baik, pemirsa kami masih akan mencoba. Gitu. Itu bohong, saya tidak pernah, saya memungkiri aja gitu. Baik, Pak Mahfud, kami mohon maaf, tadi sempat terputus. Tadi Anda mengatakan bahwa sekali-sekali harus dijatuhi hukuman mati bagi para hakim. Dalam kasus ini apakah bisa dijatuhkan hukuman mati, Pak Mahfud? Bisa. Undang-undang korupsi itu membuka kemungkinan bagi dijatuhkan hukuman mati, yaitu kalau terjadi dari situasi tertentu. Apalagi itu penegak hukum gitu. Dan kemarin Jaksa Agung juga sudah pernah menuntut kasus korupsi dengan hukuman mati, meskipun kemudian vonisnya dihukum seumur hidup gitu. Artinya selama hidup dia harus dipenjarakan, sudah itu vonisnya. Tetapi ini hakimnya ini yang kena dan tidak bisa mengelak gitu. Menurut saya ya dihukum seumur hidup lalu dibuang ke Nusa Kambangan sana biar hakim-hakim lain itu biar takut gitu melakukan yang begitu. Karena ini sokoguru ekonomi Indonesia ya, koperasi. Itu kan kasihan rakyat kecil. Gitu. Baik, Pak Mahfud, tapi kenyataannya dari catatan ICW justru dari Mahkamah Agung ini malah memberikan banyak revisi dan juga diskon hukum kepada koruptor. Catatan di tahun 2021 dan 2022 ini
apakah bisa tadi yang Bapak katakan, tapi pada faktanya MA justru malah memberikan diskon hukuman kepada koruptor, kenyataannya selama ini? Ya itulah, itu harus ditanyakan ke MK, karena kalau tanya ke saya gitu, saya tidak ikut memvonis, saya hanya bertugas mengajukan ke pengadilan atas kasus-kasus seperti itu. Nah kalau ke MA tuh sesudah membebaskan orang, mengurangi hukuman orang, mengepaskan hukuman orang dengan masa tahanannya, dan itu diduga kuat membayar gitu. Lalu hakimnya bilang, MA-nya bilang, kami ini independen, tidak bisa dicampuri, kami punya penilaian sendiri, kami punya ukuran-ukuran sendiri gitu. Lalu selesai diskusinya. Sehingga pembenahan terhadap MA itu ya harus dilakukan oleh MA sendiri ya. Meskipun karena hakim itu independen, kalau ketua MA ya tidak bisa juga melakukan hal-hal seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya kira saya tidak tahu ya, ini harus diapakan hakim yang sudah bosok-bosok seperti ini. Pengadilan sudah bobrok seperti ini. Karena setiap usul untuk memperbaiki itu sudah ditampung dan dijadikan isi undang-undang. Setiap usul untuk menguatkan Mahkamah Agung agar kuat itu sudah ditampung. Itu usul masyarakat yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung itu adalah satu atap sekarang, tidak boleh dicampuri sama sekali oleh pemerintah. Itu bunyi undang-undang karena usul masyarakat. Sesudah tidak boleh dicampuri, hakimnya malah semakin independen untuk korupsi, bukan semakin independen untuk membebas secara baik. Nah, buktinya yang sekarang ini terjadi dan terjadi di banyak pengadilan di bawahnya. Baik, Pak Mahfud, ada lagi pengamat yang mengatakan ya sudah, dengan kejadian ini bubarkan saja KAI. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Nggak kedengaran nih. Pak Mahfud tadi nggak kedengaran. Bapak, saya ulangi sekali lagi ya, Pak. Ada satu pengamat yang mengatakan dengan kejadian seperti ini ya sudah, kita bubarkan saja KAI. Saya usulkan bubarkan saja KAI. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Ya terserah saja ya. Tapi dulu KY itu dibuat atas kebutuhan ya, bahwa peradilan kita itu tidak bisa dikoreksi dari dalam. Sehingga ketika kita mau menguatkan lembaga pengawasan internal, Mahkamah Agung tidak setuju. Kita bentuk aja KY karena kami tak mampu. Itu tertulis di buku cetak biru Mahkamah Agung. Baik, Pak Mahfud. Masih bersama kami, Pak Mahfud. Suara kami terdengar? Halo, Pak Mahfud. Sudah yang jelas-jelas kayak Oke, baik. Pak Mahfud terakhir, apakah perlu ada lembaga khusus yang dibentuk untuk khusus mengawasi MA dan lembaga peradilan lainnya di luar dari lembaga peradilan ini sendiri? Ya itu komisi yudisial itu. Komisi yudisial kan begitu, tetapi terus dilumpuhkan oleh Mahkamah Agung sendiri dulu. Lalu diuji kewenangannya, tidak boleh ngawasi hakim, kalau ngawasi harus begini, harus ada kesepakatan ke dalam dan seterusnya itu. Jadi kita ini memang sudah rusak ya. Sudah diperbaiki dengan apa? Usul perbaikan orang sudah dipenuhi, usul untuk perbaikan struktur sudah dipenuhi. Ya seperti kemarin ada yang bilang begini, itu pemerintah tuh gimana? Katanya Pak Mahfud dulu mau menghukum mati para koruptor. Saya tidak pernah bilang saya mau menghukum mati para koruptor. Yang saya katakan, saya setuju agar koruptor itu dihukum mati, karena yang menghukum mati itu hakim, bukan pemerintah gitu. Sampai sekarang saya masih berpendapat koruptor itu seharusnya dihukum mati lah. Kalau apalagi kayak gini ya, koperasi yang mau dikorupsi gitu. Iya, tapi pada kenyataannya hakimnya justru sendiri yang terjerat kasus korupsi. Apa itu yang masih menjadi pertanyaan dan juga misteri besar di yang banyak lingkungan di situ, peradilan. Ya, bukan hanya hakim ya, Anda harus tahu bukan hanya hakim. Hakim. Pengacara ini hakim dan pengacara, pengusaha hitam, mafia itu sekarang ini berkolaborasi dengan sangat
merugikan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Baik, jadi tidak hanya hakim tapi memang sistemnya banyak sekali indikasi korupsi ya Pak. Pak Mahfud, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Bapak, selamat pagi, salam sehat Pak. Salam sehat Pak Mahfud, selamat kembali beraktivitas. Dan